Saat ini dalam sekejap mereka sudah kembali ke dalam aula utama. Pemimpin Ruo berkata secara perlahan, "Para tetua dan murid-murid sekalian, aku sudah selesai berdiskusi dengan Aldren Ye. Klan Darah Roh sudah menindas Gunung Kunlun kita terlalu lama. Kini saatnya kita melawan." Dalam sekejap aula itu seakan meledak oleh gelombang diskusi. Para tetua saling berbisik, bahkan para murid pun tidak tenang. Gustav pun maju ke depan, pandangannya menyapu seluruh ruangan satu persatu. Dengan tenang namun tegas Gustav berkata, "Klan Darah Roh, aku yakin banyak dari kalian masih belum begitu memahami siapa mereka. Setiap 100 tahun, seluruh Gunung Kunlun dipaksa mengirim 100 orang kuat tingkat alam Kaisar Dewa sebagai budak bagi Klan Darah Roh. Mereka disiksa dan dibunuh sesuka hati. Sekarang kalian mungkin masih berada di tingkat alam Daiyuan, alam Raja Void, atau bahkan alam Kaisar Dewa. Kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa aula rumput suci belum pernah ditindas oleh Klan Darah Roh? Itu karena letak aula rumput suci sangat tersembunyi, sehingga Klan Darah Roh tidak bisa menemukannya. Karena itulah mereka menindas sekte-sekte lain di Gunung Kunlun dan memaksa setiap sekte mengirim 100 orang kuat tingkat alam Kaisar Dewa setiap 100 tahun. Karena itulah kekuatan di Gunung Kunlun terus melemah. Dan ketika mereka melemah hingga tidak sanggup lagi menghasilkan para ahli alam Kaisar Dewa, maka Klan Darah Roh akan mengincar kalian dari aula rumput suci sebagai sasaran berikutnya." Gustav merasakan kalau orang-orang dari aula rumput suci ini sudah digugah oleh kata-katanya. Dia pun kembali melangkah maju. Saat ini seluruh tubuhnya dipenuhi aura iblis yang meluap-luap. Kekuatannya benar-benar luar biasa. Dia laksana seorang dewa abadi. Mungkin karena garis keturunan reinkarnasi, kekuatan dan aura tempur yang bisa meledak dari tingkat kultivasinya hampir menyamai tingkat alam Kaisar Dewa, maka tidak ada seorang pun di sana yang berani meremehkan Gustav. Saat langkah Gustav terhenti, sebuah angin lembut menyapu seluruh aula utama. Dia memandang ke arah para tetua tingkat alam Kaisar Dewa di hadapannya, serta puluhan murid tingkat alam Daiyuan dan alam Raja Void, lalu berkata, "Mengenai Klan Darah Roh, kalian hanya punya dua pilihan. Pertama, kalian bisa memilih hidup sembunyi-sembunyi dan bersikap sebagai pengecut, lalu menunggu hingga semua sekte lain di Gunung Kunlun menjadi sangat lemah. Namun saat itu tiba, aula rumput suci kalian juga akan dihancurkan oleh Klan Darah Roh. Dan sebelum kehancuran itu, kalian tahu sendiri apa yang akan dilakukan oleh mereka terhadap kalian, para wanita." Banyak murid muda tidak tahan untuk bertanya, "Lalu, apa pilihan lainnya?" Sebagian besar dari mereka adalah gadis-gadis cantik. Ketika mendengar kalau mereka bisa dilecehkan dan disiksa hingga mati oleh Klan Darah Roh, hati mereka dipenuhi ketakutan. Bahkan para tetua tingkat alam Kaisar Dewa pun tampak sangat khawatir. Gustav menjawab pertanyaan mereka. Pilihan yang kedua adalah keluar dan melawan sekarang. Mulai saat ini, kita akan melawan Klan Darah Roh. Mungkin kita akan mati, tapi kita akan mati dalam keadaan suci dan terhormat. Kalau kalian tidak melawan, bahkan kesucian kalian pun tidak bisa dipertahankan." Gustav langsung mengungkapkan inti persoalannya. Gadis mana yang tidak menghargai dirinya sendiri, terutama gadis-gadis cantik dari aula rumput suci ini. Bagi mereka kesucian lebih berharga dari nyawa. Maka ketika mendengar ucapan Gustav, mereka langsung marah. "Senior Ye, kita harus melawan Klan Darah Roh itu. Mereka benar-benar keji. Kita harus musnahkan mereka. Senior Ye, kami bersedia mengikutimu. Kami harus memusnahkan Klan Darah Roh. Musnahkan Klan Darah Roh." Para wanita itu sangat bersemangat. Mereka menggertakkan gigi dan dada mereka naik turun karena emosi yang membara. Akhirnya mereka semua membungkuk dan berkata serempak, "Pemimpin sekte, kami bersedia bertempur melawan Klan Darah Roh. Mereka benar-benar sangat keterlaluan." Saat ini pemimpin Ruo berkata, "Baik, kalau kalian memang bersedia,
Setelah alam rahasia darah ini berakhir, maka seluruh aula rumput suci akan keluar dan muncul ke dunia. Kemudian pemimpin Ruo menatap Gustaf dan berkata, "Saudara Ye, aula rumput suci kami sudah memutuskan untuk ikut keluar dan secara resmi melawan klan darah roh. Namun, mengenai pengiriman 100 kultivator tingkat alam Kaisar Dewa setiap 100 tahun kepada klan darah roh untuk disiksa dan dibunuh, itu hanya diketahui oleh para petinggi tingkat menengah ke atas." Dia lalu bertanya, "Apakah rahasia ini perlu tetap dijaga?" Gustaf menjawab dengan tegas, "Tidak perlu. Saat ini saja, keberlangsungan Gunung Kunlun sudah berada di ambang kehancuran. Semakin cepat rahasia ini diumumkan ke publik, semakin baik." Pemimpin Ruo berkata, "Tapi, itu bisa memicu kekacauan. Bisa saja para jenius dari berbagai sekte memberontak, bahkan membunuh para tetua mereka sendiri." Gustaf tersenyum dengan cara yang licik dan berkata, "Justru itu efek yang kuinginkan." Dia menunjukkan ekspresi kejam dan berkata, "Struktur kekuasaan di Gunung Kunlun saat ini sudah terlalu stagnan. Menyatukan seluruh kekuatan ini tidak sulit, tapi pasti akan ada pengkhianat seperti keluarga Huang. Karena itu, semakin kacau, semakin baik." Pemimpin Ruo mengerutkan keningnya dan bertanya, "Kenapa kau berkata begitu? Kalau kabar ini menyebar, para jenius dari semua sekte pasti akan gelisah. Bahkan para kultivator biasa akan datang menuntut penjelasan dari para tokoh besar. Mereka yang benar-benar peduli pada Gunung Kunlun pasti akan mencoba menjelaskan kepada para jenius dan generasi muda dengan segala upaya demi mendapatkan pengertian dan dukungan. Sebaliknya, mereka yang sudah bersekutu dengan klan darah roh, ketika melihat bahwa dalam 1,5 tahun ke depan 100 kultivator tingkat alam Kaisar Dewa tidak bisa dikirim, mereka pasti akan mengira kalau penundaan itu akan dihukum berat. Maka mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menekan berita ini, bahkan menekan dan menahan generasi muda yang mencari kejelasan." Gustaf mendengus dingin, seluruh tubuhnya memancarkan kilauan dari baju sirah tempur, dan niat pedang abadi yang tajam melesat menembus langit. Semua pedang dalam aula bergetar serempak, seolah ingin bersujud pada Gustaf dan bersujud pada niat pedangnya. Tatapan Gustaf mengeras, dia melanjutkan, "Tujuan utama kita adalah membunuh semua orang yang menekan informasi dan menekan generasi muda. Karena mereka kemungkinan besar adalah para pengkhianat. Namun semakin kacau keadaannya, itu justru semakin baik. Hanya dengan begitu, kita bisa lebih cepat menyatukan semua kekuatan besar di Gunung Kunlun. Kalau semua berlangsung terlalu tenang dan tertib, justru itu yang berbahaya." Meskipun Gustaf menapaki jalan pembunuhan, dia bukanlah pembunuh sembarangan yang membabi buta. Dia sangat memahami kalau situasi Gunung Kunlun saat ini harus diselesaikan dari dalam terlebih dahulu. Selain keluarga Huang, masih banyak lagi kekuatan kuat yang sudah berkhianat di Gunung Kunlun. Namun dia tidak punya waktu untuk mencari mereka satu persatu. Dia hanya bisa menunggu mereka menunjukkan jati diri mereka sendiri. Sebenarnya Gustaf masih memiliki satu pemikiran yang belum dia ungkapkan, yakni kalau semua sekte di Gunung Kunlun bisa dengan mudah dikendalikan dan disatukan, maka bisa dipastikan di dalamnya ada banyak motif tersembunyi. Kalau banyak orang berbahaya masih hidup, maka rencananya akan gagal. Jadi harus ada kekacauan, harus ada pertumpahan darah, dan harus ada pembersihan terhadap para pengkhianat yang tidak sejalan. Hanya dengan begitu, semua kekuatan di Gunung Kunlun bisa benar-benar disatukan. Itulah makna dari zaman yang kacau melahirkan pahlawan. Pemimpin Ruo berkata, "Bagus, pantas saja kau murid dari Siokie. Keberanian dan tekadmu luar biasa, Saudara Ye. Aku kagum padamu. Setelah kita keluar dari alam rahasia darah roh, aku akan segera menghubungi Han Yun dan beberapa tetua-tua lainnya. Kita akan menyebarkan berita ini bersama. Siapapun yang berani menekan atau mencoba menghalangi, akan kita musnahkan." Gustaf mengangguk pelan lalu berkata, "Masih ada beberapa hari sebelum alam rahasia darah roh ditutup. Dalam waktu ini kalian harus segera bersiap.
Aku akan pergi lebih dulu untuk membunuh semua anggota keluarga Huang yang ada di sini. Pengkhianat seperti mereka tidak boleh dibiarkan hidup." Setelah berkata demikian, tubuh Gustav langsung melesat dan menghilang dari aula utama. Yang tertinggal hanyalah bayangan samar. Sejak memasuki tingkat alam Daiyuan, kendali Gustav atas pergerakan tubuhnya menjadi semakin luar biasa. Bahkan teknik-teknik yang pernah diwariskan oleh para ahli besar dari makam reinkarnasi yang sudah lenyap, kini sepenuhnya jelas baginya. Pemimpin Ruo menatap ke arah kepergian Gustav dan secara refleks mengangguk kagum sambil berkata, "Dia memang pantas sebagai murid didikan Xiuqiye. Muda, tapi sudah memiliki strategi, kekuatan dan keberanian. Mengikutinya pasti akan membawa kemenangan melawan klan darah roh. Sejak zaman kuno hingga sekarang, Gunung Kunlun selalu berada dalam posisi pasif. Mungkin Gustav inilah titik balik terbesar Gunung Kunlun." Setengah jam kemudian, di kediaman Han Yun, di dalam alam rahasia darah roh, Gustav kembali ke keluarga Han. Melihat semua orang sudah berkumpul, dia langsung bertanya, apakah ada orang dari keluarga Huang yang muncul? Ye Lingtian menjawab, "Tidak ada satupun, Tuan Istana. Sebaliknya, setelah perintah Tuan Istana disebarkan, semua anggota keluarga Huang langsung lenyap seperti tikus. Satu persatu mereka melarikan diri. Sekarang berdasarkan informasi yang kami kumpulkan dari para kultivator independen di luar, sepertinya masih tersisa puluhan jenius keluarga Huang. Kelihatannya mereka sekarang saling berkumpul. Mereka berada di dua tempat, Gunung Dingjun dan Lembah Pemecah Langit di Gunung Kunlun. Di luar itu tidak satupun jenius keluarga Huang yang terlihat. Sepertinya mereka semua sudah berkumpul di sana." Informasi yang diperoleh Ye Lingtian kemungkinan besar sangat akurat. Para jenius dari keluarga Huang, setelah mengetahui kalau Aldren Ye sudah membunuh 6 tetua klan darah roh, serta menewaskan 15 orang termasuk Huang Ming, bukannya tercerai-berai melarikan diri. Mereka justru berkumpul bersama dan berniat untuk melawan Aldren Ye. Bagaimanapun juga, kali ini keluarga Huang mengirimkan lebih dari 10 jenius tingkat alam Daiyuan lapis 8 ke dalam alam rahasia darah roh. Bahkan ada 2 orang jenius alam Daiyuan lapis 9, yaitu Huang Zantian dan Huang Wuqiang. Keduanya memiliki bakat yang tidak kalah dari Ji Siking dan pernah masuk dalam 10 besar jenius Gunung Kunlun. Mereka jelas tidak bisa diremehkan. Dengan kekuatan sehebat ini, hanya karena kekuatan lain belum dimusnahkan oleh keluarga Huang saja, sudah merupakan keberuntungan besar bagi mereka. Namun justru Gustav malah ingin mencari masalah dengan kelompok jenius sekuat itu. Saat ini Gustav berkata, "Ye Lingtian, Ji Siking, dan Ye Luer, kalian tetap di sini. Gunung Dingjun dan Lembah Pemecah Langit, kedua tempat itu akan kudatangi sendiri. Puluhan jenius keluarga Huang itu jangan harap bisa keluar dari alam rahasia darah roh hidup-hidup." Tatapan Gustav tampak megah. Kemudian dia memandang ke arah Zhou Yan di sampingnya dan berkata, "Kita punya lebih dari 100 murid istana kegelapan. Siapa saja yang masih di luar?" Zhou Yan menjawab, "Masih ada puluhan orang, Tuan Istana. Apakah sekarang kita tarik mereka kembali?" Gustav mengangguk dan berkata, "Benar, segera tarik mereka kembali. Keluarga Huang bukan keluarga biasa. Mereka sangat kuat. Kalian belum bisa menghadapinya sekarang." Dengan satu kibasan tangan kirinya, energi pedang menyapu ke segala arah. Pedang pembunuh naga surgawi pun muncul di udara, melepaskan kekuatan agung dari jalan dewa. Gustav melanjutkan, "Kalian tetap di sini. Ada beberapa urusan yang juga harus diselesaikan di sini." Saat Ji Siking, Ye Lingtian, dan Ye Luer hendak berbicara, tubuh Gustav sudah benar-benar menghilang. Bagi Gustav, meskipun sekarang dia sudah memiliki kekuatan di Gunung Kunlun, tetapi para kultivator independen ini pada dasarnya terlalu lemah. Bahkan Ye Luer dan Ye Lingtian dibandingkan dengan keluarga Huang masih terlalu jauh tertinggal. Gustav tidak ingin mereka terluka. Terlebih lagi meskipun dia sudah melangkah ke tingkat alam Daiyuan,
tetapi tingkatannya belum benar-benar stabil. Saat ini dia membutuhkan pertarungan. Dia dilahirkan demi pertempuran dan darah. Hanya melalui pertarungan, dia bisa memperdalam penguasaannya atas tingkat alam Daiyuan. Yang lebih penting, setelah menghadapi para ahli klan darah roh sebelumnya, dia merasa darah di dalam tubuhnya seolah mulai terbangun. Dia menyadari, hanya ketika menghadapi kekuatan yang lebih kuat, barulah garis keturunan reinkarnasi di dalam dirinya bisa benar-benar terbangun. Adapun alasan kenapa dia tidak membawa GC King, Gustav punya alasannya sendiri. Dia memiliki perasaan terhadap GC King. Sebagai seorang pria, bagaimana mungkin dia membiarkan seorang wanita ikut ambil risiko bersamanya? 5 tahun yang lalu, saat dia menjadi sampah di Gunung Kunlun dan mengalami berbagai penghinaan, GC King selalu melindunginya diam-diam. Kini setelah dia menembus alam Daiyuan dan memiliki kekuatan untuk membunuh kultivator tingkat alam Kaisar Dewa, tentu saja dia harus melindungi GC King. GC King menatap kepergian Gustav dengan kesal. Dia pergi begitu cepat. Apakah dia takut aku akan menjadi beban? Ye Lingtian berkata, Nona Ji, mungkin Tuan Istana berpikir bahwa meskipun orang-orang keluarga Huang cukup banyak, tapi kekuatan mereka tidak terlalu hebat. Karena itu Tuan Istana merasa bisa menghadapinya sendirian. Lagi pula, sebelumnya dia berpesan kepadaku untuk menyampaikan agar Nona banyak bermeditasi dan menstabilkan tingkat kultivasi Nona. Di dalam hati dia bergumam, Ketua Istana benar-benar tulus memperhatikan Nona Ji. Bahkan kultivator tingkat alam Kaisar Dewa seperti GC King pun tidak diajak. Sebaliknya, Nona Ji justru disuruh tinggal dan berkultivasi. Tapi, apakah Tuan Istana benar-benar bisa menghadapinya seorang diri? Saat ini, di Gunung Dingjun, Huang Zantian memimpin 3 orang tingkat alam Daiyuan lapis 8, 13 orang tingkat alam Daiyuan lapis 5 hingga 7, dan belasan jenius keluarga Huang tingkat alam Raja Void. Semuanya berkumpul di ruang sidang utama. Puluhan jenius keluarga Huang ini, kalau dibandingkan dengan seluruh jenius keluarga Han yang ada di alam rahasia darah, masih lebih unggul kekuatannya. Sedangkan di lembah pemecah langit, kelompok yang dipimpin oleh Huang Wuqiang juga memiliki formasi yang sama dahsyatnya. Kalau hanya menghitung jumlah jenius tingkat alam Daiyuan, maka hanya keluarga Huang saja sudah bisa menyaingi gabungan dari keluarga Han, keluarga Mo, keluarga Ning, dan beberapa sekte besar lainnya. Di dalam alam rahasia darah roh ini, puluhan sekte dan puluhan keluarga besar mengirimkan para jenius mereka untuk ikut ujian. Namun tidak diragukan lagi, yang terkuat tetaplah keluarga Huang. Satu keluarga bisa menyaingi 4-5 kekuatan besar lainnya. Dengan kekuatan sehebat ini, kini mereka semua terpaksa bersembunyi, dan semuanya hanya karena satu orang, Aldren Ye. Seorang jenius alam Daiyuan tingkat 7 yaitu Huang Junqi berteriak sambil membanting meja. Aldren Ye si kurang ajar itu. Berani-beraninya dia membunuh 6 tokoh besar dari klan darah roh, lalu memerintahkan orang-orangnya pergi ke keluarga Han. Tindakannya itu jelas-jelas ingin membunuh kita. Huang Junqi melanjutkan berbicara dengan penuh kebencian. Keparat bernama Aldren Ye itu. Begitu 1,5 tahun lagi para senior klan darah roh turun ke dunia, itulah hari kiamatnya. Kemarahannya sampai membuat urat-urat darah muncul di seluruh tubuhnya, dan asap darah menyembur dari kepala. Seluruh tubuhnya seperti berubah menjadi iblis, dan suaranya pun menjadi dalam dan mengerikan saat dia berkata, "Akan datang waktunya. Aku menguliti dan mencabik-cabik Aldren Ye hidup-hidup." Tiba-tiba Huang Zantian membentak dengan keras, "Cukup!" Tatapannya menyemburkan 2 cahaya tajam seperti sepasang pedang dan langsung menghantam Huang Junqi hingga terpental puluhan meter. Dia berkata, "Berisik sekali. Apakah kau tidak merasa menjengkelkan, hah? Kalau kau mau hidup, tutup mulutmu sekarang juga. Kalau tidak, aku yang akan membunuhmu di tempat."
Tubuh raksasa Huang Junqi yang setinggi lebih dari 2 meter langsung berlutut di tanah. Dia tidak berani bersuara sedikit pun. Tatapan Huang Santian menyapu ke seluruh ruangan, ke arah puluhan jenius keluarga Huang, dan dia berkata dengan tenang. Awalnya, kultivasi Aldrenye hanya di tingkat alam Raja Void. Tapi sekarang dikabarkan dia sudah menembus ke alam Daiyuan. Dengan kekuatan alam Raja Void, menantang tingkat alam Kaisar Dewa, itu belum pernah terjadi dalam sejarah. Dan tidak mungkin bisa terjadi. Apalagi alam Raja Void membunuh tingkat alam Kaisar Dewa. Itu benar-benar kisah fiksi mustahil terjadi. Seorang jenius alam Daiyuan tingkat 8 dari keluarga Huang, yaitu Huang Hai, berkata, tapi 6 tetua dari klan darah roh jelas-jelas sudah gugur. Tidak mungkin mereka masih hidup, bukan?